Suara retak yang nyaring dari palu lelang bergema di seluruh Silver Creek Community Center yang penuh sesak. Emma Carter, yang berumur 9 tahun, menggenggam celengan babi keramik merah mudanya dengan tangan gemetar. Koin-koin di dalamnya bergemerincing pelan. Air mata mengaburkan pandangannya, jantungnya berdebar kencang. Setiap detak beresonansi dengan tawaran yang meningkat. $40.000, umum juru lelang, suaranya menggelegar dengan otoritas. Apakah ada yang menawar 45? Tatapan putus asa Emma mengikuti dayung-dayung penawar yang naik dengan cepat. Setiap gerakan ke atas mengiris harapannya seperti pisau tanpa ampun. Di seberang ruangan yang penuh sesak berdiri Max, anjing gembala Jerman milik ayahnya, mitra K9, satu-satunya hubungan yang masih hidup dengan wakil Sheriff David Charter, yang tewas saat bertugas 4 tahun lalu. Telinga anjing itu tiba-tiba terangkat, tatapannya yang tajam terpaku pada sosok kecil Emma. Dengan gerakan tiba-tiba dan putus asa, Max menarik tali kekangnya dengan tajam, mengejutkan pawangnya. Erangan rendah yang mendesak menembus gumaman kerumunan saat Max berusaha mendekati gadis itu, seluruh tubuhnya bergetar karena pengakuan. Pawang itu menariknya kembali, mendapatkan kembali kendali. Tetapi ruangan itu telah menyaksikan hubungan yang tak terbantahkan, ikatan yang melampaui tragedi, yang telah membungkam suara seorang gadis kecil selama 4 tahun yang panjang. Emma Carter adalah seorang gadis kecil yang ceria dan cerewet sebelum tragedi melanda, seorang anak yang menyukai balet, cerita pengantar tidur, dan mengikuti ayahnya di sekitar rumah meniru setiap gerakannya. Tetapi pada malam Oktober yang hujan 4 tahun lalu, ketika wakil Sheriff David Charter tidak pernah kembali ke rumah, sesuatu di dalam Emma hancur. Sekarang berumur 9 tahun, dia duduk di jendela mengawasi seseorang yang tidak akan pernah kembali. Matanya yang dulu cerah menyimpan kesedihan yang seharusnya tidak diketahui seorang anak pun, yang paling mengkhawatirkan bagi mereka yang mengenalnya sebelumnya. Suara Emma telah terdiam, kata-katanya terkunci di balik tembok kesedihan. Satu-satunya makhluk hidup yang mendengarnya berbicara adalah Max, mitra anjing gembala Jerman ayahnya, yang entah bagaimana mengerti ruang sakral kesedihannya. Margaret Charter telah melewati badai menjadi janda dengan martabat yang tenang, bekerja dengan 2 shift di rumah sakit Silver Creek untuk menghidupi Emma. Sambil menavigasi labirin kesedihan yang kompleks, rambut merah kastanyenya telah mendapatkan garis-garis abu-abu prematur. Namun tekadnya tetap tak terpatahkan, terutama dalam hal melindungi putrinya. 2 tahun setelah kematian David, Margaret telah menikahi Rick Thompson, seorang manajer konstruksi lokal yang kehadirannya yang stabil tampak seperti pelabuhan yang aman. Rick baik, sabar, dan stabil secara finansial, semua hal yang Margaret pikir mereka butuhkan. Tetapi akhir-akhir ini kekhawatirannya yang meningkat tentang keterikatan Emma pada Max telah menciptakan garis patahan dalam hubungan mereka, desakannya bahwa move on berarti melepaskan semua pengingat tentang David, semakin bertentangan dengan intuisi Margaret tentang kebutuhan putrinya. Max bukanlah anjing gembala Jerman biasa. David telah menyelamatkannya sebagai anak anjing dari fasilitas pelatihan yang kasar, baik menyelamatkan maupun mengubah satu sama lain dalam prosesnya. Di bawah bimbingan sabar David, Max telah menjadi salah satu petugas anjing yang paling dihormati di departemen, dengan keterampilan khusus dalam deteksi narkotika dan pencarian dan penyelamatan. Kecerdasannya hanya sebanding dengan kesetiaannya, dan sejak kematian David, Max menjadi semakin protektif terhadap Emma, seolah memenuhi janji terakhir kepada pawangnya. James Hammond, CEO Hammond Security yang berpakaian rapi dengan ambisi politik dan koneksi misterius ke Meridian Pharmaceuticals, telah berusaha untuk mendapatkan Max selama berbulan-bulan. Berdiri sebagai oposisi adalah Steve Bennett, seorang peternak kaya yang jarang berpartisipasi dalam urusan kota, namun tiba-tiba mengembangkan minat yang kuat pada nasib Max. Di antara mereka semua berdiri Sheriff Evans, seorang pria yang terpecah antara kebijakan departemen dan hati nuraninya sendiri tentang apa yang terbaik untuk putri wakilnya yang telah gugur. Pengumuman itu datang pada hari Selasa pagi yang suram, terkubur di tengah-tengah Silver Creek Gazette, di antara iklan untuk obral musim semi Dosenes Hardware dan buletin gereja mingguan. Departemen Sheriff akan melelang petugas K9 yang pensiun, hasilnya untuk mendanai program pelatihan baru. Margaret hampir melewatkannya selama kopi sarapannya yang terburu-buru. Tetapi kata-kata, anjing K9, menarik perhatiannya. Tangannya membeku di tengah jalan ke mulutnya saat dia membaca paragraf kecil yang menyebutkan 3 anjing yang dipensiunkan, termasuk Max. Lelang dijadwalkan tepat 2 minggu dari hari Sabtu. Dia meletakkan cangkirnya begitu cepat sehingga kopi memercik ke surat kabar, mengaburkan tinta. Ini tidak mungkin terjadi, tidak tanpa peringatan, tidak tanpa memberi kami kesempatan, pikirnya. Emma akan hancur. Ada apa? Tanya Rick, memasuki dapur dengan pakaian kerjanya, kotak makan siang di tangan. Mereka melelang Max, kata Margaret, suaranya hampa.
Departemen bahkan tidak memberitahu kami bahwa mereka sedang mempertimbangkannya. Ekspresi Rick berubah halus, sesuatu yang mungkin telah dilewatkan Margaret jika dia tidak memperhatikannya begitu dekat akhir-akhir ini, adalah kelegaan yang muncul di wajahnya. Mungkin itu yang terbaik, katanya hati-hati. Emma perlu move on. Sudah 4 tahun. Margaret, Max adalah satu-satunya hal yang membuat dia terhubung ke dunia, Margaret berpendapat, surat kabar itu kusut dalam genggamannya yang mengencang. Dia satu-satunya yang dia ajak bicara. Justru itu masalahnya, Rick menghela nafas. Dia seharusnya tidak hanya berbicara dengan seekor anjing. Dia perlu bergabung kembali dengan dunia manusia. Margaret menatap suaminya, ketakutan dingin menetap di perutnya. Sesuatu dalam nadanya menunjukkan ini bukan hal baru baginya. Apakah dia sudah tahu sebelumnya? Sebelum dia bisa bertanya, Emma muncul di ambang pintu dengan pakaian sekolahnya. Matanya bertanya-tanya. Margaret dengan cepat melipat surat kabar, tetapi tidak sebelum Emma melihat foto Max yang menyertai artikel tersebut. Sore itu Emma mengosongkan celengan putri Disney-nya ke lantai kamar tidurnya, dengan metodis menghitung setiap koin dan dolar, 7 tahun uang ulang tahun, hadiah Natal, dan uang saku, $237.42 secara total. Tangan kecilnya memilah uang itu menjadi tumpukan rapi, lalu dengan hati-hati mengembalikannya ke celengan. Itu tidak cukup. Dia tahu itu tidak cukup, tetapi itu semua yang dia punya. Margaret sementara itu bekerja di telepon. Dia menelepon setiap teman dan kenalan yang mungkin bersedia menyumbang, menjelaskan situasinya kepada bosnya di rumah sakit, yang berjanji untuk memeriksa apakah dana bantuan karyawan dapat membantu, dan akhirnya menelan harga dirinya dan menelepon mantan kolega David di departemen serif. Tanggapannya berkisar dari janji simpatik tetapi kosong hingga keheningan yang tidak nyaman. Wakil Wilson akhirnya mengungkapkan apa yang tidak ingin dikatakan orang lain. Hammond Security telah menyatakan minat untuk mengakuisisi Max, dan CEO mereka memiliki koneksi di seluruh wilayah. Keputusan untuk melelang daripada hanya memensiunkan Max ke keluarga charter bukanlah suatu kebetulan. Maaf, Margaret, kata Wilson pelan. Sebagian besar dari kami berpikir Max harus pergi ke Emma, tetapi Hammond menjanjikan sumbangan yang signifikan kepada departemen jika mereka mendapatkan Max. Masa-masa sulit, anggaran ketat, dan Hammond memiliki telinga komisaris wilayah. Malam itu, setelah menidurkan Emma, Margaret menemukan Rick di dapur berbisik mendesak ke ponselnya. Aku akan berbicara dengannya lagi, dia berkata, suaranya rendah dan tegang, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Dia bertekad. Margaret melangkah ke dapur saat Rick menutup telepon, wajahnya memerah karena terkejut. Siapa itu? Tanyanya, tahu dalam hatinya tetapi perlu mendengarnya mengatakannya. Rick melipat tangannya defensif. James Hammond. Konfirmasi itu menghantam Margaret seperti pukulan fisik. Kamu tahu tentang lelang itu sebelumnya? Itu bukan pertanyaan. Tapi Rick mengangguk juga. Hammond mendekatiku minggu lalu. Dia pikir perusahaannya dapat memberikan Max rumah yang baik, pekerjaan yang berarti. Dan apa yang kamu dapatkan dari pengaturan ini? Tanya Margaret, suaranya mematikan. Rick tersentak. Bukan seperti itu. Aku memikirkan tentang masa depan Emma, masa depan kita sebagai sebuah keluarga. Keterikatan ini tidak sehat, Margaret. Semua terapis mengatakan dia perlu memproses kesedihannya, bukan berpegang teguh padanya. Max bukan kesedihan, bentak Margaret. Dia keluarga, hubungan terakhir yang dimiliki Emma dengan ayahnya. Justru itu masalahnya. Suara Rick meninggi sebelum dia menyadarinya dan menurunkannya lagi. Setiap kali dia melihat anjing itu, dia terjebak di masa lalu. Kita tidak bisa membangun masa depan sementara kita berlabuh pada hantu. Sebelum Margaret dapat menjawab, teleponnya berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab dengan hati-hati, berpaling dari mata memohon Rick. Halo, Nyonya Charter, sebuah suara berat menjawab. Ini Steve Bennett. Kita belum bertemu, tapi aku pikir kita perlu bicara. Steve Bennett dikenal di seluruh Silver Creek, seorang peternak kaya tetapi penyendiri yang propertinya yang besar berbatasan dengan tepi timur kota. Minatnya yang tiba-tiba membuat Margaret lengah. Tentang apa? Tanyanya dengan lelah. Tentang Max, jawabnya, dan tentang James Hammond, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada suamimu. Sore berikutnya Margaret duduk berhadapan dengan Bennett di bilik belakang di Rosie's Dinner, sejauh mungkin dari telinga yang ingin tahu. Bennett seperti yang dia harapkan, berusia 60-an awal.
Dengan tangan yang lapuk dan mata biru yang jernih, dia lebih terlihat seperti petani pekerja keras daripada pemilik peternakan jutawan. Aku tahu kamu bertanya-tanya mengapa orang seperti aku akan melibatkan diri dalam situasi keluargamu. Bennett memulai setelah mereka memesan kopi, tapi minat Hammond pada Max lebih dalam daripada bisnis. Margaret menegang. Maksudmu apa? Mata Bennett menjadi gelap. Suamimu sedang menyelidiki Meridian Pharmaceuticals ketika dia meninggal. Nafas Margaret tercekat. David memang menyebutkan kasus penting tak lama sebelum kematiannya, meskipun dia tidak memberinya rinciannya. Putriku, Jessica, bekerja di Meridian, lanjut Bennett, suaranya melembut karena rasa sakit lama. Dia menemukan praktik berbahaya, prosedur pengujian ilegal, dan melaporkannya kepada pihak berwenang. 3 minggu kemudian dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Jarinya membuat tanda kutip di sekitar kata-kata. David sedang menyelidiki kasusnya. Margaret merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Apakah kamu mengatakan Hammond terhubung dengan semua ini? Bennett mengangguk perlahan. Hammond Security baru-baru ini mendapatkan kontrak besar dengan Meridian. Max secara khusus dilatih untuk mendeteksi bahan kimia tertentu yang diam-diam digunakan Meridian dalam produk mereka. Hammond menginginkan Max karena anjing itu adalah bukti, ancaman bagi kepentingan klien barunya. Itu tidak masuk akal, bisik Margaret, tetapi pikirannya melaju, menghubungkan titik-titik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketegangan David yang tidak biasa dalam minggu-minggu sebelum kematiannya, panggilan telepon larut malamnya, catatan misterius yang dia sembunyikan di mejanya yang menghilang sebelum dia dapat memahaminya. Max bukan hanya seekor anjing, Nyonya Carter, kata Bennett lembut, sambil menggeser amplop tebal melintasi meja. Dia adalah saksi kunci untuk apa yang ditemukan suamimu, dan itu membuatnya sangat berbahaya bagi beberapa orang yang sangat berkuasa. Silver Creek Community Center berdengung dengan antisipasi saat hari lelang akhirnya tiba. Setiap kursi terisi, dengan Spike Emma mulai mengalami mimpi buruk lagi, terbangun di tengah malam dan berteriak memanggil ayahnya dan Max. Satu-satunya hal yang menenangkannya adalah menonton video Max di ponsel Margaret, cuplikan dari hari-hari bahagia ketika David masih hidup, ketika Max melakukan trik di halaman belakang mereka atau meringkuk melindungi Emma saat badai petir. Margaret merasa terjebak antara melindungi keadaan emosional putrinya yang rapuh dan mempersiapkannya untuk kemungkinan bahwa Max mungkin tidak selamat. Terlepas dari hasil hukumnya, Dewan Kota telah menjadwalkan sidang formal untuk minggu berikutnya untuk menentukan penempatan permanen Max. Tim hukum Bennett sedang membangun kasus berdasarkan peran penting Max dalam terapi dan pemulihan Emma, sementara pengacara Hammond berfokus pada masalah keamanan dan protokol departemen. Margaret tahu peluang mereka mungkin bergantung pada pembuktian bahwa Max lebih dari sekadar hewan peliharaan. Dia adalah hubungan vital dengan David, seorang penjaga untuk Emma dan mungkin kunci untuk mengungkap kebenaran tentang kematian David. Tetapi karena kondisi Max perlahan memburuk, waktu hampir habis di kedua bidang. Rick Thompson duduk sendirian di truknya di luar markas besar Hammond Security yang berkilauan. Tangannya sedikit gemetar saat dia memutar ulang percakapan yang baru saja dia lakukan dengan James Hammond. Kepercayaan diri pria itu yang mulus telah mengeras menjadi sesuatu yang buruk ketika Rick menyarankan bahwa mungkin Max harus tinggal bersama Emma. Lagi pula, kau sepertinya melupakan perjanjian kita, Thompson, kata Hammond, suaranya sangat lembut. Aku akan benci jika Margaret mengetahui tentang pelanggaranmu di masa lalu dengan Departemen Akuntansi Meridian atau jika izin kontraktor Anda ditinjau, sama seperti penawaran Anda pada proyek sekolah dasar yang baru. Ancaman itu jelas, seperti juga implikasinya. Pekerjaan singkat Rick di Meridian 5 tahun lalu telah membuatnya rentan. Tanda tangannya pada dokumen yang tidak sepenuhnya dia pahami sekarang menjadi senjata yang bisa digunakan Hammond untuk melawannya. Dia masih muda dan putus asa saat itu, baru saja bercerai dan tenggelam dalam utang ketika Meridian menawarkan posisi kepadanya untuk mengelola anggaran fasilitas mereka. Uangnya bagus, terlalu bagus, dia sadari kemudian, dan harapan untuk menutup mata terhadap pengeluaran tertentu tampak seperti harga kecil yang harus dibayar. Dia pergi setelah 6 bulan merasa tidak nyaman dengan kompromi etika yang diperlukan, tetapi kerugian telah terjadi. Apa yang tidak diketahui Hammond, apa yang baru saja disadari Rick sendiri, adalah bahwa masa jabatannya yang singkat di Meridian tumpang tindih dengan pengungkapan pelanggaran oleh Jessica Bennett dan penyelidikan David Charter. Rick belum pernah bertemu keduanya, bekerja di departemen yang berbeda dan gedung yang berbeda, tetapi dia ada di sana selama bulan-bulan kritis itu, tanpa sadar menjadi bagian dari apa yang mereka selidiki. Apakah tanda tangannya menyetujui pengeluaran yang terkait dengan bahan kimia yang dilacak David? Pikiran itu membuatnya mual.
Dia menikahi Margaret dan menjadi ayah bagi Emma karena cinta sejati dan keinginan untuk membantu menyembuhkan keluarga mereka yang hancur. Tetapi sekarang dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masa lalunya entah bagaimana berkontribusi pada rasa sakit mereka. Rick menyalakan truknya, keputusannya telah dibuat. Dia tidak akan menjadi bidah Hammond lagi, terlepas dari konsekuensinya. Keluarganya. Dan ya, mereka adalah keluarganya, termasuk Max, pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Bennett, tangannya masih gemetar tetapi suaranya mantap. Tuan Bennett, ini Rick Thompson. Saya pikir saya mungkin memiliki informasi yang dapat membantu dan saya ingin memperbaiki semuanya. Emma Carter duduk bersila di tempat tidurnya, dikelilingi oleh foto-foto ayahnya dan Max. Jari-jari kecilnya menelusuri garis wajah David di foto favoritnya, diambil di piknik departemen pada musim panas sebelum dia meninggal. Lengannya melingkari bahu Max dengan santai, keduanya tampak santai dan bahagia dalam cahaya sore yang keemasan. Emma bahkan tidak bisa mengartikulasikan kepada dirinya sendiri mengapa dia bisa berbicara dengan Max tetapi tidak dengan orang-orang. Kata-kata itu ada, terbentuk di benaknya, tetapi mencoba mendorongnya melewati bibirnya kepada orang lain terasa seperti mencoba bernapas di bawah air. Mustahil. Memicu kepanikan. Dokter telah menjelaskan mutisme selektif kepada ibunya sebagai gangguan kecemasan yang parah. Tetapi Emma tahu itu lebih sederhana dari itu. Orang-orang telah gagal. Orang-orangnya telah berjanji bahwa ayahnya akan selalu pulang, bahwa dia adalah pahlawan, bahwa pahlawan aman. Orang-orang telah berbohong. Max tidak pernah berbohong. Max ada di sana pada malam ayahnya tidak pulang, melolong dengan kesedihan yang sesuai dengan kesedihannya sendiri. Merangkak ke tempat tidurnya setiap malam sejak kehadirannya yang hangat, janji diam bahwa dia setidaknya akan tinggal. Ketika dia membisikkan ketakutan dan kesedihannya ke dalam bulunya, dia mendengarkan tanpa menghakimi atau jaminan palsu. Dia mengerti, dengan cara yang tampaknya tidak bisa dilakukan manusia, bahwa beberapa luka tidak sembuh dengan waktu dan basa-basi. Emma tidak tahu tentang senyawa kimia atau konspirasi perusahaan. Dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa Tuan James Hammond sangat menginginkan Max atau mengapa Tuan Bennett membantu mereka. Tetapi dia mengerti satu hal dengan kejelasan mutlak, Max sedang sekarat. Dia bisa melihatnya dalam perubahan halus dalam gerakannya selama kunjungan mereka, dalam kusamnya matanya yang dulu cerah, dalam cara dia bersandar padanya lebih berat setiap hari, dan dia sudah cukup umur sekarang untuk mengenali cara hati-hati ibu dan dokter hewan berbicara di sekelilingnya, optimisme paksa mereka yang tidak membodohi siapapun. Emma menyelipkan foto itu ke sakunya dan diam-diam bergerak ke pintu kamarnya, mendengarkan suara-suara di lantai bawah. Ibunya sedang menelepon, suaranya rendah dan mendesak. Rick telah pergi berjam-jam yang lalu. Pengasuh bayinya, Nyonya Perez, sedang menonton televisi di ruang tamu. Emma telah merencanakan ini selama berhari-hari, menghafal rute dari rumah mereka ke klinik hewan, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan ke sana. Dia telah menyimpan setengah sandwichnya dari makan siang dan kue dari makan malam, tersimpan dengan aman di ranselnya bersama dengan senter tua ayahnya dan bola tenis favorit Max. Dia tidak melarikan diri, tidak persis. Dia hanya perlu bersama Max untuk mengatakan kepadanya apa yang belum bisa dia katakan selama kunjungan mereka yang diawasi, bahwa jika dia perlu pergi bersama ayahnya, dia akan mengerti, bahwa dia akan baik-baik saja, bahwa dia adalah anjing terbaik di dunia dan dia mencintainya lebih dari apapun. Emma tidak tahu apakah anjing pergi ke surga. Tetapi dia pikir jika ada yang pantas, itu adalah Max. Dia membuka jendelanya dan melihat ke bawah ke teralis. 9 tahun terlalu muda untuk banyak hal, tetapi Emma telah mewarisi atletis dan tekad ayahnya. Dia akan berada di klinik. Sebelum ada yang menyadari bahwa dia telah pergi. Balai Kota Silver Creek, biasanya sebuah bangunan yang tenang yang mengadakan pertemuan kota yang biasa-biasa saja, telah diubah menjadi sesuatu yang menyerupai ruang sidang. Deretan kursi memenuhi ruang utama. Setiap kursi ditempati oleh warga kota yang kesetiaannya tampak terbagi. Di sisi kanan duduk mereka yang mendukung keluarga Carter. Mantan kolega David, guru Emma dan beberapa tetangga yang telah mengenal keluarga itu selama beberapa generasi. Di sebelah kiri adalah mereka yang berpihak pada argumen Hammond bahwa anjing polisi termasuk dalam lingkungan profesional, bukan rumah keluarga. Anggota Dewan Kota duduk di belakang meja ek yang panjang di depan, ekspresi mereka dengan hati-hati netral saat mereka meninjau dokumen di depan mereka. Sheriff Evans berdiri di satu sisi, seragamnya disetrika dan posturnya kaku. Margaret duduk di samping Bennett dan pengacara mereka, matanya terus-menerus melirik ke pintu. Emma seharusnya berada di rumah bersama Nyonya Perez, tetapi Margaret telah menerima panggilan panik 30 menit yang lalu. Emma hilang,
Jendela kamarnya terbuka, ranselnya hilang. Pihak pencari telah diorganisasikan segera, tetapi dengan sidang yang dijadwalkan untuk dimulai, Margaret terpaksa membuat pilihan yang mustahil, terus mencari putrinya atau menghadiri proses yang akan menentukan nasib Max. Kami akan membuka sidang ini, umum anggota Dewan Perempuan Blake, seorang wanita berambut perak yang telah mengajar anak-anak Silver Creek selama 40 tahun sebelum memasuki politik lokal. Kita di sini untuk menentukan penempatan permanen petugas K9 Max, yang saat ini dalam tahanan sementara Tuan Steve Bennett setelah lelang departemen baru-baru ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ini adalah proses formal. Ledakan tidak akan ditoleransi. Dia melirik dengan tajam ke beberapa pendukung Hammond yang lebih vokal. Tuan Louis, sebagai perwakilan Departemen Sheriff, silakan sampaikan kasus Anda. Pengacara negara Louis berdiri dengan setelan mahalnya, menandainya sebagai orang luar di komunitas pedesaan. Terima kasih, anggota Dewan Perempuan. Posisi Departemen Sheriff jelas dan didasarkan pada kebijakan yang mapan. Petugas K9 adalah anjing pekerja yang sangat terlatih dengan keterampilan khusus yang membuatnya tidak cocok sebagai hewan peliharaan keluarga. Pelatihan mereka dalam penangkapan dan perlindungan menciptakan masalah tanggung jawab potensial jika ditempatkan di rumah sipil, terutama dengan anak-anak yang hadir. Sementara kami bersimpati dengan keterikatan keluarga charter dengan Max, kebijakan departemen ada untuk melindungi publik dan hewan itu sendiri. Kami merekomendasikan agar Max ditempatkan di Hammond Security di mana ia dapat terus melayani dalam kapasitas profesional dengan pawang yang terlatih dalam manajemen K9. Pengacara Margaret, Sarah Winters, seorang litigator yang tangguh yang telah kembali ke kampung halamannya setelah 15 tahun di Chicago, mendapat giliran berikutnya. Kasus ini bukan tentang kebijakan departemen tetapi tentang apa yang terbaik untuk Max dan Emma Charter. Kami telah menyerahkan dokumentasi ekstensif dari ahli perilaku hewan dan psikolog anak yang mengonfirmasi ikatan terapi di antara mereka. Emma menderita mutisme selektif setelah kematian ayahnya, suatu kondisi yang mencegahnya berbicara dengan siapapun kecuali Max. Memisahkan mereka akan menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan bagi seorang anak yang telah menderita kerugian yang tak terukur. Dia menunjuk ke pengikat laporan yang tebal. Selanjutnya, kami memiliki pernyataan tertulis dari 6 mantan kolega wakil charter yang membuktikan keinginan yang dia nyatakan agar Max pergi ke keluarganya jika sesuatu terjadi padanya. Meskipun ini mungkin tidak mengikat secara hukum, itu berbicara tentang kewajiban moral yang kita miliki untuk menghormati keinginan seorang petugas yang gugur. Sidang dilanjutkan dengan kesaksian dari berbagai saksi. Dr. Reynolds, dokter hewan yang merawat Max, berbicara tentang kesehatan anjing yang menurun. Suaranya diukur dengan hati-hati saat dia menggambarkan gejala dari apa yang tampak seperti racun yang bekerja lambat. Dalam pendapat profesional saya, kondisi Max memburuk. Tanpa mengidentifikasi senyawa spesifik dan mengembangkan penawarnya, prognosisnya buruk. Stres karena perpisahan dari manusia terikatnya, Emma, tampaknya mempercepat penurunannya. Pengacara Hammond segera mengajukan keberatan. Dr. Reynolds bukan ahli toksikologi. Spekulasinya tentang senyawa yang tidak dikenal berada di luar bidang keahliannya dan harus dihapus dari catatan. Disetujui, anggota Dewan Perempuan Blake setuju dengan enggan. Dewan akan mengabaikan referensi ke racun yang tidak dikenal. Silakan lanjutkan dengan penilaian Anda tentang kesehatan anjing saat ini. Dr. Reynolds mengangguk, frustrasi terlihat dalam ekspresinya. Terlepas dari penyebabnya, kondisi Max serius. Dia mengalami tremor otot, penurunan nafsu makan dan periode disorientasi. Dalam pendapat profesional saya, kualitas hidupnya akan ditingkatkan dengan tetap berada di lingkungan yang familiar dengan orang-orang yang dia percayai. Anggota Dewan saling bertukar pandang, membuat catatan di bantalan mereka. Selanjutnya adalah petugas Reynolds, yang telah menjadi pawang Max sejak kematian David. Max adalah salah satu yang terbaik, katanya sederhana. Wakil charter melatihnya secara pribadi, menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada yang dipersyaratkan oleh kebijakan departemen. Mereka memiliki ikatan yang melampaui pawang dan anjing. Setelah kami kehilangan David, Max tidak pernah sama. Dia melakukan pekerjaannya, tetapi hatinya tidak ada lagi di sana, kecuali ketika dia bersama Emma. Anda harus melihat mereka bersama. Seolah-olah dia tahu dia membutuhkannya. Dia lebih lembut padanya daripada dengan orang lain. Dia berhenti, tampak tidak nyaman. Saya mungkin mempertaruhkan pekerjaan saya dengan mengatakan ini, tetapi kebijakan tidak selalu benar. Max adalah milik Emma. Itulah yang diinginkan David. Sheriff Evans berdiri tiba-tiba. Petugas Reynolds, Anda dibebaskan.
Kami akan membahas pembangkangan Anda nanti. Saat petugas Reynolds meninggalkan mimbar, keributan terjadi di belakang aula. Pintu terbuka dan Dr. Winters, terapis Emma bergegas masuk. Ketenangan profesionalnya hancur. Mereka ada di klinik, dia mengumumkan dengan terengah-engah. Emma ada di klinik hewan bersama Max. Dia berjalan ke sana sendiri. Mereka berdua terkunci di ruang pemeriksaan dan dia tidak akan membiarkan siapapun masuk. Margaret langsung berdiri tetapi Bennett menangkap lengannya. Tunggu, katanya pelan, kita perlu menyelesaikan ini dulu. Aku punya sesuatu yang perlu mereka dengar. Margaret ragu-ragu, terpecah antara kebutuhan mendesak putrinya dan pertempuran yang telah mereka perjuangkan selama berminggu-minggu. Bagaimana keadaannya? Dia bertanya kepada Dr. Winters, secara fisik baik-baik saja, terapis itu meyakinkannya, asisten Dr. Reynolds bersamanya. Ya, di luar pintu, Emma tidak dalam bahaya, tetapi dia menolak untuk meninggalkan sisi Max. Bennett berdiri, ekspresinya tegas. Anggota Dewan Perempuan, dengan izin Anda, saya ingin menyajikan bukti yang melampaui pertanyaan tentang penempatan Max, bukti yang berhubungan langsung dengan kematian wakil Charter dan dengan kondisi Max saat ini. Pengacara Hammond memprotes, ini tidak relevan dan tidak pantas. Kami di sini untuk membahas kebijakan Departemen mengenai penempatan K9, bukan untuk menikmati teori konspirasi tentang kecelakaan tragis yang terjadi 4 tahun lalu. Aku akan menjadi hakim dari apa yang relevan, kata anggota Dewan Perempuan Blake dengan tajam. Lanjutkan, Tuan Bennett. Bennett mengangguk kepada asistennya yang membagikan folder kepada setiap anggota Dewan. 4 tahun lalu putri saya, Jessica, terbunuh setelah melaporkan aktivitas ilegal di Meridian Pharmaceuticals. Wakil David Charter sedang menyelidiki kematiannya ketika dia sendiri terbunuh dalam apa yang dilaporkan sebagai penggerbekan narkoba yang salah. Dokumen-dokumen ini mencakup laporan pelapor asli Jessica ke FDA, catatan kasus wakil Charter dan analisis laboratorium dari senyawa yang mereka selidiki, senyawa yang secara ilegal ditambahkan oleh Meridian ke produk mereka, senyawa yang secara khusus dilatih oleh Max untuk dideteksi. Anggota Dewan membolak-balik dokumen, ekspresi mereka semakin terganggu. Pengacara Hammond membungkuk untuk berbisik dengan mendesak di telinga kliennya, tetapi Hammond menepisnya, wajahnya menjadi gelap karena marah. Ini tidak masuk akal, kata Hammond, dokumen-dokumen ini bisa dibuat-buat. Tidak ada yang telah diverifikasi oleh penyelidikan resmi apapun. Sebenarnya mereka punya, sebuah suara terdengar dari pintu. Rick Thompson melangkah maju, wajahnya pucat tetapi bertekad. Dia menempatkan drive USB di meja Dewan. Ini adalah catatan keuangan internal Meridian dari periode yang dipermasalahkan. Mereka menunjukkan pembayaran ke perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Tuan Hammond untuk konsultasi keamanan sejak 5 tahun yang lalu. Mereka juga menunjukkan pembayaran besar kepada beberapa pejabat kabupaten setelah kematian wakil Charter, yang disamarkan sebagai sumbangan amal. Dia berbalik untuk menghadap Hammond secara langsung. Saya bekerja di Departemen Akuntansi Meridian sebentar. Saya tidak mengerti apa yang saya lihat saat itu, tetapi saya mengerti sekarang dan saya telah memberikan salinan semuanya ke FBI. Ruangan itu meledak menjadi kekacauan. Hammond menerjang drive USB, tetapi Sheriff Evans, ekspresinya campuran kejutan dan tekad yang tumbuh, melangkah di antara Hammond dan meja Dewan. Cukup, James, katanya dengan tegas. Saya pikir kita semua sudah cukup mendengar. Di tengah keributan, Margaret menyelinap keluar dari aula. Dia pergi ke klinik hewan dengan jantung berdebar-debar, pikirannya berlomba antara kekhawatiran untuk Emma dan harapan bahwa Wahyu Bennett akhirnya akan membawa keadilan bagi David. Ketika dia tiba, dia menemukan Dr. Reynolds menunggu di luar pintu ruang pemeriksaan. Dia tidak akan membukanya, jelasnya dengan lembut, dia tidak marah atau takut. Dia hanya bertekad. Dia mengatakan dia perlu bersama Max, tanpa ada yang menonton atau mendengarkan. Margaret mendekati pintu, menekan telapak tangannya ke permukaan yang dingin. Emma, sayang, ini ibu. Aku tidak marah, aku janji. Aku hanya perlu tahu kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, suara Emma lembut tetapi jelas melalui pintu. Kata-kata pertama yang Margaret dengar putrinya berbicara kepada siapapun selain Max dalam 4 tahun. Tapi Max tidak. Dia benar-benar sakit, Bu. Dia membutuhkanku. Margaret menahan air mata. Aku tahu, sayang. Kami sedang berusaha untuk membuatnya lebih baik. Tuan Bennett membantu kami. Apakah itu benar? Emma bertanya setelah jeda yang lama,
Apakah orang jahat yang menyakiti ayah menyakiti Max juga? Margaret menyandarkan dahinya ke pintu, mencari kata-kata yang tepat. Bagaimana Anda menjelaskan korupsi dan pembunuhan perusahaan kepada seorang anak berusia 9 tahun? Ya, katanya akhirnya, tapi kita akan memperbaikinya. Kebenaran akan terungkap. Max akan membantu kita memastikan orang-orang jahat tidak bisa menyakiti orang lain. Keheningan panjang lainnya menyusul. Kemudian, tiba-tiba, kunci itu berbunyi klik. Pintu terbuka hanya cukup bagi Emma untuk mengintip keluar. Wajahnya berlumuran air mata kering, tetapi matanya jernih dan bertekad. Max mengatakan kepada saya bahwa dia belum siap untuk pergi bersama ayah, katanya dengan keyakinan sederhana seorang anak yang menyatakan kebenaran yang jelas. Dia mengatakan dia perlu tinggal bersamaku beberapa saat lebih lama. Margaret berlutut, membuka tangannya. Emma melangkah ke dalam pelukan mereka, membiarkan dirinya dipeluk, sambil tetap memegang Max dengan satu tangan, yang berbaring di atas selimut tepat di dalam pintu. Mata gembala Jerman itu kusam karena sakit, tetapi dia berhasil mengibaskan ekornya dengan lemah saat melihat Margaret. Yah, kata Margaret, suaranya tercekat, Max adalah anjing yang sangat pintar dan dia benar. Dia masih memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan di sini. Dia melihat ke atas bahu Emma pada hewan setia yang telah menjadi penjaga keluarga mereka dan sekarang mungkin menjadi keselamatan mereka. Kita semua melakukannya. Saat mereka duduk bersama di lantai ruang pemeriksaan, ponsel Margaret berdering. Itu Bennett. Dewan telah memberikan suara dengan suara bulat untuk memberikan hak asuh permanen Max kepada keluarga Anda, katanya tanpa basa-basi. Dan ada lagi. Hammond telah ditahan untuk diinterogasi. FBI sudah membangun kasus terhadap Meridian. Catatan suami Anda dan catatan pelatihan Max adalah bagian yang hilang yang mereka butuhkan, dan penawarnya. Margaret bertanya, suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan saat dia membelai kepala Max. Apakah mereka menemukannya? Kantor Hammond sedang digeledah saat kita berbicara, jawab Bennett. Jika itu ada, mereka akan menemukannya. Tetapi untuk berjaga-jaga, saya telah mengirim sampel darah Max ke laboratorium khusus. Mereka pikir mereka mungkin dapat mensintesis penawarnya jika mereka dapat mengisolasi senyawanya. Margaret mengucapkan terima kasih dan menutup telepon, berbalik ke Emma dengan senyum. Max akan pulang bersama kita, sayang, untuk selamanya. Kali ini wajah Emma berseri-seri dan dia membenamkan wajahnya di bulu Max, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh anjing itu. Ekor Max berdebar sedikit lebih kuat di lantai dan dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menjilat pipi Emma. Pada saat itu, terlepas dari ketidakpastian kondisi Max dan badai wahyu yang masih terungkap di kota kecil mereka, Margaret membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang belum dia alami dalam 4 tahun, harapan. Dr. Reynolds masuk dengan tenang membawa sebuah kotak kecil. Saya baru saja berbicara dengan seorang kolega di rumah sakit hewan universitas. Mereka telah mengerjakan sampel darah Max dan mereka pikir mereka telah mengidentifikasi racunnya. Itu adalah senyawa yang digunakan dalam beberapa produk pembersih industri, tidak umum tetapi juga tidak sepenuhnya tidak dikenal. Mereka telah berhasil dengan kombinasi perawatan dalam kasus serupa. Dia berlutut di samping Max, gerakannya lembut dan tidak tergesa-gesa. Itu bukan jaminan kesembuhan, tetapi itu bisa memberi kita waktu sampai kita menemukan penawar Hammond. Saat Dr. Reynolds menyiapkan suntikan, Emma memegang kepala Max di pangkuannya, jari-jari kecilnya membelai telinganya persis seperti yang dia suka. Kamu akan baik-baik saja, bisiknya, suaranya semakin kuat dengan setiap kata. Kamu adalah anjing terbaik dan paling berani di seluruh dunia dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membawamu pergi lagi. Mata Max, meskipun tertutup kesakitan, tetap tertuju pada wajah Emma dengan kepercayaan mutlak. Margaret memperhatikan mereka bersama-sama, pasangan yang tak terpatahkan ini ditempa dalam kesedihan dan kesetiaan, dan membuat janji diam-diam kepada David bahwa dia akan melindungi mereka berdua apapun yang terjadi selanjutnya. Jalan menuju penyembuhan bagi mereka semua akan panjang dan kompleks, tetapi mereka akan berjalan bersama, selangkah demi selangkah. Pagi setelah sidang dewan membawa kedamaian sesaat ke rumah tangga charter. Emma tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, meringkuk melawan Max di lantai kamarnya, kehadiran pelindung gembala Jerman itu menjauhkan mimpi buruk. Margaret bergerak diam-diam melalui rumah mempersiapkan sarapan favorit Emma dan mendengarkan laporan berita pagi yang menggambarkan penahanan Hammond dan pembukaan penyelidikan federal ke Meridian Pharmaceuticals. Rick telah menghabiskan malam di sebuah hotel, memberikan ruang bagi Margaret untuk memproses penipuan dan penebusannya selanjutnya. Meskipun dia belum siap untuk memaafkannya sepenuhnya,
Dia mengakui keberanian yang dibutuhkan baginya untuk menentang Hammond di depan umum, berpotensi mempertaruhkan kebebasan dan reputasinya sendiri. Ketenangan itu hancur pada pukul 10:17 pagi ketika truk Bennett gagal muncul untuk pertemuan yang dijadwalkan di gedung pengadilan kabupaten. Margaret memanggil ponselnya berulang kali, setiap panggilan yang tidak dijawab meningkatkan kecemasannya. Akhirnya, dia menelepon mandor ranch-nya yang menyampaikan berita buruk itu. Bennett ditemukan tidak sadarkan diri di jalan masuk rumahnya, kendaraannya penuh dengan peluru. Dia telah diterbangkan ke rumah sakit Memorial Ibu Kota, kondisinya terdaftar sebagai kritis. Folder bukti yang dia bawa berisi dokumen asli dari penyelidikan David hilang. Sheriff Evans tiba di pintu Margaret kurang dari 1 jam kemudian, ekspresinya suram. Hammond telah dibebaskan, katanya tanpa basa-basi. Pengacaranya berpendapat bukti itu berdasarkan keadaan dan Hakim Wilson memberikan jaminan. Hammond mengklaim dia dijebak oleh saingan bisnis. Tangan Evans mengepal di sisinya. Saya telah menempatkan petugas di luar kamar rumah sakit Bennett dan saya telah mengatur agar mobil patroli memantau rumah Anda. Tetapi saya membutuhkan Anda dan Emma untuk sangat berhati-hati. Jangan pergi kemanapun sendirian dan jaga Max tetap dekat. Penembakan Bennett bukan acak, Margaret. Siapapun yang melakukan ini tidak mencoba membunuhnya. Mereka mengirim pesan. Margaret merasakan ketakutan dingin menetap di perutnya. Bagaimana dengan buktinya? Catatan keuangan Rick, hasil lab dari tes darah Max, laporan pelapor Jessica. Salinan telah diamankan dengan FBI, Evans meyakinkannya. Tetapi dokumen asli yang dibawa Bennett, termasuk beberapa catatan tulisan tangan David yang menghubungkan Hammond langsung dengan kematian David, hilang. Tanpa mereka, kasus melawan Hammond secara signifikan lebih lemah. Saat berita tentang penembakan Bennett menyebar melalui Silver Creek, kota yang sudah terpecah itu semakin terpecah belah. Para pendukung Hammond berpendapat serangan itu tidak membuktikan apa-apa, menunjukkan itu mungkin dipentaskan untuk menjebak Hammond. Mantan kolega David mengorganisasikan detail perlindungan tidak resmi untuk keluarga Charter, mengambil giliran mengawasi rumah. Emma, merasakan ketegangan yang meningkat, menolak untuk meninggalkan sisi Max. Bahkan tidur di lantai di sampingnya daripada di tempat tidurnya. Kondisi Max tetap genting. Perawatan yang diberikan oleh Dr. Reynolds tampaknya menstabilkannya sementara. Tetapi tanpa penawar khusus prognosisnya tetap tidak pasti. Setiap pagi Emma memeriksa mata dan telinganya, dengan kesungguhan seorang ahli bedah, melaporkan kepada Margaret apakah dia tampak lebih cerah atau lebih lelah. Margaret mencoba mempersiapkan putrinya untuk kemungkinan bahwa Max mungkin tidak pulih, tetapi Emma tetap keras kepala, sangat berharap, sifat yang dia warisi dari ayahnya. 3 hari setelah penembakan Bennett, Margaret menerima tamu tak terduga. Thomas Charter, ayah David, berdiri di beranda rumahnya, tubuhnya yang tinggi membungkuk karena usia dan apa yang tampak sebagai beban tak terlihat. Thomas sebagian besar tidak hadir dalam kehidupan mereka sejak pemakaman David, kesedihannya bermanifestasi sebagai penarikan diri. Dia pindah ke Arizona tak lama setelah pemakaman, tampaknya untuk kesehatannya, tetapi lebih mungkin untuk melarikan diri dari pengingat konstan akan kehilangannya. Aku perlu berbicara denganmu, Margaret, katanya, suaranya parau dengan emosi atau mungkin tidak digunakan. Ini penting. Margaret ragu-ragu. Hubungannya dengan ayah mertuanya selalu rumit, pandangannya yang kuno tentang keluarga sering bertentangan dengan sifatnya yang lebih mandiri. Setelah kematian David, ketegangan itu meningkat, dengan Thomas kadang-kadang menyarankan dia tidak melakukan cukup untuk membantu Emma move on. Tetapi tatapan lesu di matanya sekarang mendorongnya untuk minggir, membiarkannya masuk. Mereka duduk dalam keheningan yang tidak nyaman di ruang tamu. Mata Thomas berulang kali tertarik pada foto-foto David yang memenuhi rak perapian. Akhirnya dia berbicara. Aku telah membuat kesalahan yang mengerikan, Margaret, yang aku tidak yakin bisa kamu maafkan. Margaret merasakan hawa dingin firasat buruk. Apa yang kamu bicarakan, Thomas? Tangan lelaki tua itu sedikit gemetar saat dia menggenggamnya di pangkuannya. Hammond mendekatiku sekitar 6 bulan lalu, mengatakan bahwa dia khawatir tentang keterikatan Emma pada Max, bahwa itu tidak sehat. Dia menunjukkan kepadaku laporan dari psikolog anak, spesialis, begitu dia menyebut mereka, yang mengatakan bahwa hubungan Emma dengan anjing itu menghalangi dia untuk memproses kesedihannya dengan benar. Suara Thomas sedikit tercekat. Dia mengatakan dia bisa menempatkan Max di fasilitas khusus di mana Emma masih bisa mengunjunginya tetapi di mana dia akan menerima penanganan profesional. Itu masuk akal, Margaret. Kupikir aku membantu cucuku. Margaret menatapnya,
Pemahaman terbit dengan kejelasan yang memuakkan. Apa yang kau lakukan, Thomas? Aku berbicara dengan orang-orang, akunya, menghindari tatapannya, orang-orang yang kukenal dari saat aku berada di Dewan Kota. Aku mendorong agar departemen melelang Max alih-alih memensiunkannya langsung ke keluargamu. Kupikir itu yang terbaik. Suaranya merendah hingga hampir berbisik. Hammond berjanji dia akan memastikan Emma masih memiliki akses ke Max. Dia tampak sangat masuk akal, sangat khawatir. Pengkhianatan itu menusuk dalam, lebih dalam beberapa hal daripada penipuan Rick. Thomas adalah ayah David, seharusnya melindungi warisan dan keluarga David. Tangan Margaret mengepal di sisinya, amarah, sesaat, merampas ucapannya. Aku tidak tahu. Thomas melanjutkan dengan mendesak. Aku tidak tahu tentang penyelidikan tentang apa yang mungkin telah dilakukan Hammond kepada David, tidak sampai aku melihat laporan berita tentang penembakan Bennett. Dia akhirnya mendongak, matanya merah berbingkai. Tetapi bahkan sebelum itu aku mulai ragu. Hammond terus mengubah ketentuan perjanjian kami, membuat kunjungan Max semakin bersyarat. Kemudian minggu lalu dia mengatakan kepadaku bahwa begitu dia memiliki hak asuh atas Max, anjing itu perlu dikarantina setidaknya selama 6 bulan untuk dekondisi. Tidak ada pengunjung yang diizinkan. Margaret menemukan suaranya, meskipun itu bergetar dengan amarah yang tertahan. Kau mengkhianati kami. Kau mengkhianati ingatan David. Aku tahu, Thomas mengakui, bahunya semakin merosot. Tetapi aku di sini sekarang karena aku memiliki informasi yang mungkin membantu. Informasi tentang Hammond dan tentang penawar racun untuk Max. Sebelum Margaret bisa menjawab, sebuah suara dari ambang pintu menarik perhatiannya. Emma berdiri di sana, Max bersandar berat di kakinya untuk menopang. Keduanya mengawasi Thomas dengan ekspresi yang tak terbaca. Sudah berapa lama mereka mendengarkan? Wajah Emma pucat, matanya lebar karena terluka dan kebingungan, saat dia melihat antara ibunya dan kakeknya, kakek. Dia berkata suaranya kecil dan tidak pasti. Hanya kedua kalinya Margaret mendengarnya berbicara kepada siapapun selain Max dalam 4 tahun. Apakah kakek mencoba mengambil Max dariku? Thomas tampak menua 1 dekade lagi di bawah tatapan cucunya. Emma, sayang, kupikir aku melakukan apa yang terbaik untukmu. Aku salah dan aku sangat menyesal. Tangan Emma mencengkeram erat bulu Max. Max adalah keluargaku, katanya sederhana dengan keyakinan mutlak yang hanya bisa dikumpulkan oleh seorang anak. Ayah tidak akan pernah mengambilnya dariku. Tidak, Thomas setuju. Air mata sekarang mengalir bebas di pipinya yang keriput. Ayahmu akan berjuang untuk menjaga kalian bersama. Dia adalah orang yang lebih baik dariku. Konfrontasi keluarga yang menyakitkan itu terganggu oleh suara pecahan kaca dari dapur. Max segera mengubah posisi, menempatkan dirinya di antara Emma dan potensi ancaman. Meskipun kondisinya lemah, bulu tengkuknya berdiri dan geraman rendah menggerutu dari dadanya. Margaret menarik Emma di belakangnya secara naluriah, sementara Thomas bangkit dengan goyah. Tetap di sini, Margaret berbisik, meraih ponselnya untuk menghubungi Sheriff Evans. Sebelum dia bisa menghubungi, jendela ruang tamu pecah dan sebuah tabung logam menggelinding di lantai, segera memenuhi ruangan dengan asap tebal yang menyesakkan. Emma menjerit, suara itu menusuk melalui kekacauan. Max menggonggong tajam, mencoba menggiring Emma menuju pintu depan. Meskipun kekuatannya berkurang, Thomas tersandung ke depan, mencoba meraih cucunya melalui asap yang dengan cepat menebal. Pintu depan terbuka, memperlihatkan 2 sosok bertopeng dalam pakaian gelap. Dapatkan, anjing itu. Salah satu memerintahkan suaranya teredam tetapi dapat dikenali sebagai Hammond, atasi yang lain jika perlu. Max, mengumpulkan kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki tubuhnya yang sakit, menerjang penyerbu. Pelatihannya mengesampingkan kelemahannya. Pria yang lebih besar itu memukul anjing itu dengan sesuatu yang logam, membuat Max menabrak dinding dengan rengekan kesakitan. Emma melepaskan diri dari cengkeraman pelindung Margaret, bergegas ke sisi Max dengan teriakan kesedihan. Thomas Charter, dengan kecepatan dan tekad yang bertentangan dengan usianya, menempatkan dirinya di antara para penyusup dan keluarganya. Kau harus melewati aku dulu, Hammond. Katanya, suara mantap, meskipun asap membakar paru-parunya. Itu bisa diatur, orang tua. Hammond menjawab dengan dingin, mengangkat apa yang tampak seperti pistol. Tembakan yang terdengar di ruang yang penuh asap itu tampaknya bergema tanpa akhir, diikuti oleh jeritan Emma dan suara tubuh berat jatuh ke lantai. Gema tembakan memudar, digantikan oleh jeritan ketakutan Emma dan rengekan kesakitan Max.
Melalui asap yang menipis, Margaret melihat Thomas Carter berdiri tanpa cedera. Ekspresinya sama terkejutnya dengan dirinya sendiri. Di belakang Hammond, Sheriff Evans berdiri di ambang pintu. Senjata dinasnya masih terangkat, wajahnya muram. Dengan tekad, Hammond mencengkeram bahunya tempat peluru Evans mengenainya. Darah merembes di antara jari-jarinya. Rekannya sudah ditaklukkan oleh 2 deputi yang telah berpatroli di dekatnya dan menanggapi keributan. James Hammond, kau ditangkap. Evans mengumumkan suaranya mantap, saat dia mendekati pria yang terluka itu karena percobaan penyerangan, pembobolan dan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan. Dia mengangguk ke arah deputinya, keluarkan dia dari sini dan panggil ambulans. Saat para penyusup dikeluarkan dari rumah, para medis tiba untuk memeriksa Emma, Margaret, dan Thomas karena luka-luka. Max dengan hati-hati dimasukkan ke dalam unit penyelamat hewan, kondisinya kritis. Setelah pukulan yang diterimanya, Emma menolak untuk meninggalkan sisinya sampai Margaret berjanji mereka akan segera mengikuti dengan mobil mereka. Kekacauan saat itu untuk sementara menutupi wahyu hari itu, tetapi saat mereka bersiap untuk pergi ke rumah sakit hewan, sebuah SUV hitam berhenti di jalan masuk mereka. Seorang pria tinggi dan kurus berusia akhir 50-an muncul, gerakannya menunjukkan pelatihan militer meskipun pakaiannya sipil. Nyonya Carter, saya Michael Lawson, katanya, menunjukkan identifikasi yang terlalu terguncang untuk diperiksa dengan benar oleh Margaret. Saya bekerja dengan Steve Bennett. Dia meminta saya untuk datang jika sesuatu terjadi padanya. Margaret ragu-ragu, bisa dimengerti waspada. Setelah serangan itu, Sheriff Evans, yang telah tinggal untuk mengamankan tempat kejadian, maju untuk memeriksa kredensial pria itu. Setelah percakapan singkat dan sunyi, Evans mengangguk ke Margaret. Dia sah mantan militer dan penegak hukum, saya pikir kau harus mendengar apa yang dia katakan. Dengan enggan setuju untuk berbicara dengan Lawson sementara Emma menunggu di mobil bersama Thomas, tatapannya terpaku cemas pada unit penyelamat hewan yang berisi Max di dalam rumah yang sekarang diproses sebagai tempat kejadian perkara. Lawson berbicara dengan cepat dan langsung. Steve Bennett bukan hanya seorang peternak kaya, Nyonya Carter. Dia adalah mitra saya di DEA selama 15 tahun sebelum dia pensiun. Kami menghususkan diri dalam menyelidiki perusahaan farmasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Lawson berhenti memastikan informasi itu terdaftar melalui keterkejutan Margaret. Setelah putrinya, Jessica meninggal, Steve melanjutkan penyelidikan secara tidak resmi. Dia memiliki sumber daya, koneksi, dan yang terpenting, tidak ada yang perlu hilang. Margaret merosot ke kursi berjuang untuk memproses informasi baru ini. Jadi semua yang dia katakan padaku tentang Jessica yang bekerja di Meridian itu benar, benar sekali. Lawson mengkonfirmasi apa yang tidak dia katakan kepadamu adalah bahwa dia telah membangun kasus terhadap Hammond dan Meridian selama bertahun-tahun. Ketika suamimu mulai menyelidiki kematian Jessica, Steve mengenali calon sekutu. Dia menghubungi David secara diam-diam, berbagi informasi, membantunya melatih Max untuk mendeteksi senyawa kimia yang digunakan Meridian secara ilegal. Mereka bekerja bersama. Margaret berbisik. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Itu sebabnya Bennett turun tangan di pelelangan. Itu sebabnya dia membantu kami. Lawson mengangguk. Steve melihat dirinya dalam diri David, ayah lain yang berjuang melawan korupsi dan kekerasan perusahaan. Ketika David terbunuh, Steve menjadikannya misinya untuk menyelesaikan apa yang telah David mulai. Dia telah melindungi kau dan Emma sebaik mungkin, dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk bergerak melawan Hammond. Apakah dia akan selamat? Margaret bertanya, memikirkan Bennett yang terbaring di ranjang rumah sakit di seberang kota. Para dokter berhati-hati optimis. Lawson menjawab Steve terlalu keras kepala untuk mati. Sebelum melihat ini sampai akhir, dia meraih ke dalam jaketnya dan mengeluarkan flash drive. Ini berisi segalanya. Berkas penyelidikan lengkap yang Stephen David susun, salinan cadangan dari semua bukti yang dicuri setelah Steve ditembak, dan yang terpenting, formula untuk senyawa yang meracuni Max. Steve menyuruhnya dianalisis oleh lab swasta beberapa minggu lalu. Margaret mengambil drive itu dengan tangan gemetar. Mengapa dia tidak memberitahuku semua ini sejak awal? Kompartementalisasi, Lawson menjelaskan, prosedur standar dalam penyelidikan sensitif. Semakin sedikit kau tahu, semakin aman kau. Tetapi sekarang Hammond telah membuat langkahnya, tidak ada gunanya lagi kerahasiaan. Saat Margaret menyerap wahyu ini, Emma muncul di ambang pintu. Wajah kecilnya memasang tekad, meskipun ada bekas air mata di pipinya. Bu, kita harus pergi sekarang. Max membutuhkan kita. Di rumah sakit hewan,
Dr. Reynolds bekerja dengan panik untuk menstabilkan Max, yang kondisinya telah memburuk secara signifikan setelah serangan itu. Formula dari flash drive Bennett telah segera dikirim ke spesialis yang sedang mempersiapkan penawar racun, tetapi waktu hampir habis. Emma duduk di samping meja perawatan Max, tangannya dengan lembut membelai kepalanya saat dia melayang masuk dan keluar dari kesadaran. Margaret mengawasi dari ambang pintu, hatinya hancur untuk putrinya yang telah kehilangan begitu banyak dan sekarang menghadapi kehilangan Max juga. Rick tiba tak lama kemudian, bergegas masuk melalui pintu dengan pandangan panik liar yang melunak sesaat ketika dia melihat Margaret. "Aku datang secepat aku mendengar," katanya sedikit terengah-engah. "Apakah semua orang baik-baik saja? Apakah kau terluka?" Sebelum Margaret bisa menjawab, langkah kaki mendekat dengan cepat dari lorong. Dia berbalik untuk melihat Sheriff Evans mengawal seorang pria yang diborgol yang tidak dia kenal, setengah baya, dengan rambut menipis dan mata gugup yang melirik ke sekeliling ruangan. "Ini Dr. Alan Roberts." Evans mengumumkan dengan muram, kepala ilmuwan peneliti di Meridian Pharmaceuticals dan, menurut bukti pada flash drive Bennett, pencipta senyawa yang membunuh Max. Dr. Roberts tampak pucat dan terguncang. "Aku tidak pernah bermaksud agar itu digunakan dengan cara ini," katanya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Itu dikembangkan sebagai pencegah khusus untuk hewan penegak hukum, cara untuk melumpuhkan mereka sementara waktu selama penggerbekan, bukan untuk membunuh mereka. Hammond memodifikasi formula tanpa sepengetahuanku, membuatnya mematikan. Bisakah kau membantu Max?" Margaret menuntut, melangkah ke arahnya. Roberts mengangguk dengan tersentak. "Aku membawa penawar racun asli, jika belum terlambat. Itu harus menangkal senyawa sepenuhnya." Saat Dr. Reynolds memberikan penawar racun, Rick menarik Margaret ke samping. Ekspresinya sangat serius. "Ada hal lain yang perlu kau ketahui," katanya pelan, "sesuatu yang baru saja aku ketahui." Dia melirik ke arah ruang perawatan di mana Emma tetap bersama Max. Kemudian kembali ke Margaret. "Aku telah melakukan beberapa penggalian ke dalam keuangan Hammond sejak aku bersaksi di persidangan. Aku menemukan serangkaian pembayaran, yang besar, dilakukan ke perusahaan cangkang yang terdaftar ke Thomas Charter." Margaret merasa seolah-olah lantai telah jatuh dari bawah kakinya. "Apa yang kau katakan?" "Aku mengatakan bahwa keterlibatan ayah mertuamu lebih dalam daripada hanya mendorong pelelangan," Rick berkata dengan muram. "Pembayaran ini dimulai 4 tahun lalu, tepat setelah David meninggal. Implikasinya sangat mengejutkan, hampir terlalu menyakitkan untuk direnungkan." Margaret melirik ke arah ruang tunggu tempat Thomas duduk sendirian, kepalanya di tangannya. "Kau pikir dia tahu tentang pembunuhan David?" Rick menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Mungkin dia tahu sesudahnya dan Hammond membeli kebungkamannya. Mungkin dia hanya dieksploitasi dalam kesedihannya. Tetapi pembayaran itu nyata, Margaret, dan itu berlanjut hingga bulan lalu." Percakapan mereka terganggu oleh keributan dari ruang perawatan Max. Mereka bergegas kembali untuk menemukan Dr. Reynolds tanpa berhati-hati optimis saat Max mengangkat kepalanya. Matanya lebih waspada daripada yang selama ini. Emma menangis terang-terangan sekarang, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun itu adalah air mata sukacita daripada kesedihan. Penawar racun tampaknya berfungsi. Dr. Reynolds mengumumkan vitalnya stabil. "Kita belum keluar dari hutan, tetapi ini adalah respons paling positif yang pernah kita lihat." Saat mereka menyerap berita penuh harapan ini, radio Sheriff Evans berderak hidup. Setelah mendengarkan dengan seksama, ekspresinya menjadi gelap. Hammond lolos dari tahanan. Selama transportasi ke penjara daerah, dia melaporkan 2 deputi terluka. Semua unit sedang mencari. Tetapi dia mendapat bantuan profesional. Momen kelegaan hancur, digantikan oleh ketakutan yang diperbarui. Hammond bebas, terluka dan putus asa, tanpa ada yang tersisa untuk dipertaruhkan. Dan dia masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Max, bukti hidup kejahatannya. "Kita perlu pindah sekarang." Evans berkata dengan tegas, "Fasilitas ini tidak cukup aman. Aku mengatur agar Max dipindahkan ke pusat pelatihan K9 di markas besar polisi negara bagian. Nyonya Charter, kau dan Emma juga harus ikut. Kami akan memberikan perlindungan sampai Hammond ditangkap kembali." Saat mereka bersiap untuk transportasi darurat, Michael Lawson muncul kembali, ekspresinya muram. "Ada satu hal lagi yang harus kau ketahui tentang Steve Bennett," katanya, menarik Margaret ke samping. "Alasan dia terhubung begitu dalam dengan kasus suamimu, mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk membantu kau dan Emma."
Margaret menatapnya dengan bertanya. Bennett juga memiliki mitra K9, ketika dia bersama Dea Lawson menjelaskan. Anjing itu terbunuh selama operasi yang berjalan buruk, operasi yang menargetkan Hammond di hari-hari awalnya sebelum dia mendirikan perusahaan keamanannya. Bennett dan K9-nya, Rex, telah mengungkap keterlibatan Hammond dalam perdagangan narkoba. Tetapi sebelum mereka dapat membuat kasus, Rex diracun. Hammond dibebaskan dan Bennett tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Mata Lawson menatap Margaret dengan mantap ketika dia melihat sejarah terulang kembali dengan keluargamu, dengan Max. Dia tidak tahan hanya berdiri dan menonton. Ini bukan hanya tentang keadilan untuk Jessica lagi. Ini tentang memastikan Hammond tidak menghancurkan keluarga lain, kemitraan lain. Wahyu itu membuat Margaret terdiam sesaat. Selama ini keterlibatan Bennett lebih pribadi, lebih mendalam dari yang dia sadari. Dia bukan hanya sekutu dalam perjuangan mereka. Dia telah berjuang dalam pertempuran yang sama selama bertahun-tahun, membawa luka yang sama. Saat mereka bergerak cepat menuju kendaraan transportasi yang menunggu, Margaret melihat Thomas berdiri terpisah dari yang lain, ekspresinya tak terbaca. Pertanyaan tentang keterlibatannya harus menunggu untuk saat ini. Menjaga Emma dan Max tetap aman adalah yang terpenting. Balai kota Silver Creek dipenuhi hingga kapasitasnya. 1 bulan kemudian, masyarakat berkumpul untuk apa yang banyak orang sebut sebagai pertemuan dewan terpenting dalam sejarah kota. Max berbaring dengan tenang di kaki Emma, kesehatannya sebagian besar pulih, meskipun sedikit getaran di kaki belakang kirinya tetap menjadi pengingat permanen tentang apa yang telah dia alami. Emma duduk di antara Margaret dan Rick, posturnya tegak, matanya jernih dan fokus, saat dia mendengarkan ucapan pembukaan anggota Dewan Blake. Bulan lalu telah membawa perubahan monumental bagi keluarga Charter dan bagi Silver Creek itu sendiri. James Hammond telah ditangkap 3 hari setelah pelariannya. Ditemukan mencoba menyeberangi perbatasan Kanada dengan dokumen palsu, bukti terhadapnya telah terbukti sangat kuat setelah penyelidik federal terlibat. Catatan cermat Bennett, dikombinasikan dengan kesaksian Dr. Roberts dan dokumentasi keuangan yang diberikan oleh Rick, telah menyebabkan tuduhan penipuan perusahaan, persekongkolan, merusak bukti, dan yang paling signifikan, persekongkolan untuk melakukan pembunuhan dalam kematian Jessica Bennett dan Deputi David Charter. Penyelidikan telah diperluas untuk memasukkan beberapa pejabat yang telah menerima suap untuk menekan bukti, menghasilkan penyelidikan korupsi yang luas yang telah mengguncang fondasi Silver Creek. Thomas Charter termasuk di antara mereka yang ditangkap. Bukti terhadapnya rumit tetapi memberatkan, catatan ban yang menunjukkan pembayaran rutin dari perusahaan cangkang Hammond sejak tak lama setelah kematian David. Catatan telepon yang mendokumentasikan lusinan percakapan dengan Hammond dalam minggu-minggu menjelang pelelangan. Dan pengakuannya sendiri dengan enggan bahwa dia tahu lebih dari yang diakui tentang keterlibatan Hammond dalam kematian David. Margaret telah mengunjunginya sekali di penjara daerah, mencari jawaban daripada rekonsiliasi. Penjelasannya bahwa Hammond telah mendekatinya setelah pemakaman David, awalnya menawarkan kompensasi atas kecelakaan di tempat kerja putranya, kemudian secara bertahap menjeratnya dalam jaring keheningan dan keterlibatan, memberikan sedikit kenyamanan. Thomas telah mengklaim dia tidak pernah tahu Hammond telah mengatur kematian David, percaya sebagai gantinya bahwa putranya telah menemukan sesuatu yang berbahaya dan Hammond hanya melindungi kepentingan perusahaan. Apakah penipuan diri ini asli atau hanya cara Thomas untuk hidup dengan dirinya sendiri tetap tidak jelas. Demi Emma, Margaret telah berjanji untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan komunikasi di masa depan, tetapi pengkhianatan itu telah memutuskan sesuatu yang mendasar dalam hubungan keluarga mereka. Bennett telah selamat dari luka-lukanya dan sekarang sedang pulih di peternakannya. Latar belakangnya yang sebenarnya sebagai mantan agen dia sekarang menjadi pengetahuan publik. Kota itu pada awalnya terkejut mengetahui penyelidikan rahasianya. Tetapi karena lebih banyak detail tentang kegiatan kriminal Hammond muncul, keterkejutan telah berubah menjadi rasa terima kasih. Pengejaran keadilan selama puluhan tahun Bennett untuk mitra anjingnya Rex, untuk putrinya Jessica dan akhirnya untuk David Charter, telah mengungkap korupsi yang mungkin tetap tersembunyi tanpa batas. Sekarang, ketika anggota Dewan Blake memanggil pertemuan untuk memesan, fokusnya adalah pada penyembuhan dan bergerak maju. Hari ini kita di sini untuk meresmikan beberapa keputusan penting. Dia mengumumkan pertama mengenai penempatan permanen perwira K9 Max. Dia menatap langsung ke Emma, ekspresinya melunak. Dewan telah meninjau semua bukti dan kesaksian dan telah memberikan suara dengan suara bulat untuk secara resmi memensiunkan Max ke dalam perawatan keluarga Charter, dengan Emma Charter ditunjuk sebagai penangan utamanya. Tepuk tangan pecah di seluruh aula, telinga Max terangkat mendengar suara itu dan Emma membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat ekornya berdebar di lantai. Selanjutnya, Blake melanjutkan begitu ruangan menjadi tenang.
Sebagai pengakuan atas ikatan khusus antara Max dan Emma dan sebagai pengakuan atas kemampuan unik Max, Dewan mendirikan program komunitas baru. Inisiatif Terapi K9 Peringatan David Charter akan melatih anjing layanan dan terapi untuk bekerja dengan anak-anak yang mengalami trauma atau kehilangan. Emma dan Max akan berfungsi sebagai duta besar pertama program ini, berbagi kisah mereka dan membantu anak-anak lain terhubung dengan anjing terapi. Margaret meremas bahu Emma dengan lembut, diliputi kebanggaan. Inisiatif terapi adalah ide Emma, diungkapkan dengan ragu-ragu pada awalnya selama salah satu sesinya dengan Dr. Winters, kemudian dengan kepercayaan diri yang tumbuh ketika orang dewasa dalam hidupnya menanggapi dengan antusias. Dalam minggu-minggu sejak penangkapan Hammond, Emma telah mulai berbicara lebih sering, bukan hanya kepada Max tetapi kepada Margaret, kepada Rick, kepada Dr. Winters dan secara bertahap kepada orang lain. Kata-katanya datang perlahan, kadang-kadang dipilih dengan hati-hati, tetapi mereka datang. Sheriff Evans melangkah maju berikutnya, berdiri tegak dalam seragam kerjanya. Selain tindakan sipil ini, Departemen Sheriff Silver Creek mendirikan penghargaan tahunan Deputi David Charter untuk integritas dan penegakan hukum untuk diberikan kepada petugas yang menunjukkan keberanian moral yang luar biasa dalam menegakkan hukum dan melindungi komunitas kami. Penerima pertama penghargaan ini adalah petugas Jason Reynolds, yang kesaksiannya tentang ikatan Max dengan Emma membantu membawa kasus ini pada kesimpulan yang adil. Meskipun ada tekanan untuk tetap diam, petugas Reynolds duduk di dekat depan bersama beberapa deputi lainnya, mengangguk pengakuan saat tepuk tangan memenuhi ruangan sekali lagi. Karirnya hampir berakhir ketika dia menentang kebijakan departemen untuk mendukung keluarga Charter, tetapi terungkapnya korupsi di dalam daerah itu telah membenarkan pendiriannya. Rick Thompson bangkit berikutnya mendekati podium dengan sikap yang menyeimbangkan kerendahan hati dengan tekad. Seperti yang banyak dari kau ketahui, aku membuat kesalahan serius dalam penilaianku mengenai ikatan Max dan Emma. Dia mulai dalam mencoba membantu keluargaku bergerak maju. Aku hampir menghancurkan sesuatu yang berharga dan tak tergantikan. Dia berhenti, melihat kembali ke Emma dan Margaret. Aku telah diberi kesempatan kedua. Aku tidak yakin aku pantas mendapatkannya, tetapi aku berkomitmen untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Bagian dari itu berarti menggunakan perusahaan konstruksi aku untuk merenovasi properti Wilson tua di Maple Street menjadi rumah permanen untuk inisiatif terapi K9. Semua layanan dan material disumbangkan dan kami berharap fasilitas itu beroperasi pada musim semi. Tanggapan masyarakat terbagi pada awalnya ketika keterlibatan Rick dengan Hammond terungkap, tetapi tindakan selanjutnya, memberikan bukti keuangan yang krusial melindungi Emma selama serangan Hammond dan sekarang mengalokasikan sumber daya yang besar untuk inisiatif terapi, telah memulai proses penebusan yang panjang. Hubungannya dengan Margaret tetap tentatif, pembangunan kembali kepercayaan yang cermat yang akan memakan waktu, tetapi Emma telah menunjukkan kapasitas yang mengejutkan untuk pengampunan begitu dia mengerti bahwa Rick telah mencoba, betapapun sesatnya, untuk membantunya. Saat pertemuan berakhir dengan diskusi tentang pembangunan kembali sipil dan reformasi etika, Margaret mendapati dirinya merenungkan perjalanan yang telah membawa mereka ke sini. 4 tahun kesedihan dan keheningan telah dibuka oleh perjuangan untuk Max, mengungkapkan baik kedalaman korupsi di komunitas mereka dan sekutu tak terduga yang telah berdiri bersama mereka ketika itu penting. Jalan menuju penyembuhan tetap panjang, terutama bagi Emma, tetapi untuk pertama kalinya sejak kematian David, jalan ke depan tampak dapat dilayari. Sore itu Emma duduk di ayunan beranda rumah mereka, Max di sampingnya seperti biasa, menyaksikan matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye dan ungu yang jelas. Margaret membawa keluar cangkir coklat panas dan Rick mengikuti dengan sepiring kue, menjaga jarak hormat yang telah diadopsi sejak kembali ke rumah. Atas undangan hati-hati Margaret, aku berpikir, kata Emma pelan, jari-jarinya terkubur dalam bulu Max. Mungkin kita bisa mengunjungi makam ayah besok. Max sudah lama tidak ke sana. Margaret mengangguk, tenggorokannya tercekat karena emosi. Aku pikir ayahmu akan sangat menyukainya. Dan mungkin Emma melanjutkan, suaranya semakin kuat, kita bisa memberitahunya tentang program terapi, tentang bagaimana Max akan membantu anak-anak lain sepertiku. Itu ide yang luar biasa, Margaret setuju. Duduk di samping putrinya di ayunan, Emma terdiam sejenak, dengan lesu menelusuri kompas yang diberikan Rick kepadanya. Kompas David, dengan ujung jarinya. Ayah selalu mengatakan Max dapat menemukan apapun yang hilang. Dia berkata akhirnya, menatap Margaret dengan mata yang menahan kesedihan tetapi tidak lagi tampak dikonsumsi olehnya. Aku pikir mungkin dia membantuku menemukan suaraku lagi. Saat kegelapan dengan lembut menyelimuti Silver Creek, mereka berempat tetap berada di beranda, sebuah keluarga yang dikonfigurasi ulang oleh kehilangan dan pengkhianatan tetapi pada akhirnya terikat bersama oleh cinta, loyalitas, dan ikatan luar biasa antara seorang gadis dan anjingnya. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Emma,
Matanya setengah tertutup dalam kepuasan. Tugasnya untuk melindungi dan menghubungkan keluarga Carter terpenuhi dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh David maupun mitra anjingnya. Pada malam yang menentukan itu 4 tahun lalu, di kejauhan, lampu-lampu berkedip di seberang kota, jendela-jendela bersinar hangat melawan biru malam yang semakin dalam. Silver Creek telah berubah secara permanen oleh kejadian beberapa bulan terakhir. Kepolosannya hilang, tetapi mungkin digantikan oleh sesuatu yang lebih berharga. Komitmen terhadap kebenaran dan keadilan yang akan membentuk komunitas untuk generasi mendatang. Dan inti dari perubahan itu adalah kesetiaan tanpa henti dari seekor anjing gembala Jerman yang telah menepati janjinya kepada seorang petugas yang gugur dengan menjaga warisannya yang paling berharga. Di dunia yang seringkali menghargai kemajuan di atas kekekalan, kisah Emma dan Max mengingatkan kita bahwa beberapa ikatan melampaui waktu dan tragedi. Seiring bertambahnya usia, kita memahami dengan sangat baik beban kehilangan dan nilai kesetiaan yang tak tergoyahkan. Anjing gembala Jerman ini berjaga bukan hanya atas keselamatan fisik seorang anak, tetapi juga atas jiwanya, menjaga hubungannya dengan apa yang paling penting ketika kata-kata mengecewakannya. Seperti Max, kita juga bisa menjadi penjaga warisan, pelindung memori untuk anak dan cucu kita. Tindakan cinta yang paling mendalam seringkali datang tanpa kata-kata. Kehadiran setia di samping seseorang dalam kesedihan, keberanian untuk berdiri teguh ketika orang lain menyarankan sudah waktunya untuk move on, kebijaksanaan untuk menyadari bahwa penyembuhan tidak berarti melupakan. Kesetiaan Max kepada Emma mencerminkan apa yang kita harapkan untuk ditinggalkan. Bukan kekayaan atau status, tetapi pengetahuan bahwa kita berdiri di samping orang-orang yang kita cintai dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, bahwa kita melindungi apa yang berharga dan bahwa kita berjuang untuk apa yang benar, bahkan ketika itu tidak mudah. Beberapa harta tidak dapat dinilai di lelang. Mereka hanya dapat diukur dengan kedalaman hati yang menghargainya. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.